Selamat sore Bapak Stefan. Selamat sore. Oke, sesuai pembicaraan kita, nanti kita akan melaksanakan observasi pembelajaran di dalam kelas. Tapi awal dari sebelum kita turun ke dalam kelas untuk observasi, Bapak Stefan akan mengajar ke kelas yang Bapak Stefan mengajar. Sebelumnya kita akan melaksanakan percakapan yaitu praobservasi. Di mana dalam praobservasi ini, di percakapan awal ini, kita akan mempersiapkan apa yang nanti besok kita akan tampilkan dalam kelas, terutama Bapak Stefan akan mengajar. Jadi bukan berarti saya akan mencari kekurangannya Bapak, tapi tidak. Tapi kita akan membagikan praktik baik agar supaya para siswa yang berada di kelas tidak bosan belajar dengan cara apa. Jadi itu kita akan melaksanakan praobservasi untuk persiapan besok. Oke, di sini Pak Stefan, di sini ada tujuan pembelajaran. Di sini Pak Stefan sudah membawa modul ajar ya Pak? Sudah. Oke, dalam modul ajar ini apakah tujuan pembelajaran yang akan Bapak Stefan ajarkan untuk pembelajaran pada besok hari? Terima kasih. Jadi untuk besok hari saya akan memberikan tujuan pembelajaran lewat materi tentang jalur rempah di Nusantara, yaitu siswa diberikan kesempatan untuk membaca dan dapat menjelaskan penyebab rempah-rempah bernilai tinggi di pasaran internasional. Oh, itu adalah tujuan pembelajaran. Kemudian dalam tujuan pembelajaran tadi sudah berada di modul ajar. Kemudian dalam pembelajaran itu apa pengembangan yang hendak Bapak Stefan capai di dalam materi untuk ini? Untuk pengembangannya yaitu siswa dapat mengetahui mengapa rempah-rempah itu bisa bernilai tinggi di dunia pasaran internasional dan kegunaannya. Mengapa dunia internasional sangat membutuhkan rempah-rempah yang berasal dari Nusantara atau Indonesia. Bisa sendiri ya? Berarti untuk produk Indonesia yang dijual ke internasional. Oke, baik. Oke, dari sini, dari pengembangan yang sudah Bapak Stefan sampaikan tadi, yang hendak dicapai oleh peserta didik kita, di sini juga ada strategi yang harus Bapak Stefan siapkan. Itu strategi dalam yang Bapak Stefan siapkan dalam pembelajaran nanti itu seperti apa strateginya Pak? Nanti saya akan mempersiapkan kanva yang akan dibagikan kepada anak-anak, dan anak-anak akan melihat gambar bahkan juga penjelasan mengenai rempah-rempah yang ada di Nusantara, dan mereka akan menyampaikan hasil analisa mereka lewat materi yang saya akan bagikan lewat kanva pada besok. Oh, berarti materi yang Bapak nanti akan bagikan berbentuk link dalam bentuk kanva ya. Iya. Jadi anak-anak akan melihat apa yang berada dalam isi kanva itu materinya. Oke, baik. Oke, berarti Pak Stefan nanti di sini akan ditulis apa yang menjadi tujuan dari Pak Stefan, area yang harus dikembangkan sesuai dengan yang ada di dalam modul ajar ini. Kemudian dalam modul ajar ini nanti kita akan melihat mana yang termasuk dalam konten produk dalam pembelajaran nanti. Karena kita akan menggunakan materi ajar ini yaitu berdiferensiasi. Oke, baik Pak Stefan. Oke, kalau setelah apa yang sudah Bapak Stefan sampaikan tadi, nanti kita sambung pada besok hari untuk observasinya. Oke? Terima kasih. Selamat sore, Selamat Bapak sore. Stefan. Berdiri semua. Siap. Beri salam. Selamat pagi, Mari silakan duduk semua. Untuk memulai kegiatan belajar mengajar di pagi hari ini, kita akan buka dulu dengan doa dan dimintakan salah satu siswa untuk memimpin doa di saat ini. Terima kasih banyak atas berkat kami sehingga memberikan kesempatan untuk bagi dan pada kesempatan kami akan segera melakukan Tuhan untuk Engkau masih tuntun sertai kami agar kami mengerti apa yang sengaja ajarkan dan kami juga akan berkat kami
Ya, doa kami Tuhan, terima kasih kalau ya. Amin. Amin. Terima kasih salah satu siswa yang sudah memimpin doa untuk kegiatan belajar kita di pagi hari ini. Oke. Sebelum mulai kita silakan ambil absen dulu kehadiran di saat ini. Haleluya. Apolia. Haleluya. Kanavaro. Cantika. Karisa. Cecilia. Charity. Selina. Danielo. David. Elia. Emeline. Ezekiel. George. Gerald. Isela. Gloriani. Janet. Kaila. Krisani. Leonard. Leora. Cecilia. Michelle. Mona. Natasha. Ophelia. Nia. Siskila. Rebecca. Revaldi. Romi. Felicia. Valentino. Panheimer. Daricia. Zipora. Terima kasih. Dan saat ini kita akan masuk ke materi kita di pagi hari ini. Dan Sir akan bertanya sebelum memulai materi, bahkan tujuan pembelajaran yang akan kalian ketahui. Apakah kalian pernah makan makanan yang sudah siap untuk disajikan? Pernah. Makanan itu apakah ada rasa atau tidak? Ada. Pastinya ada. Kalian tahu tidak? Di dalam makanan itu ada bumbu-bumbu apa saja yang dipakai? Seperti apa? Garam. Lada. Gula. Oke. Lada. Lada. Oke. Ada lagi yang bisa? Garam. Masako. Tepung. Ada lagi bumbu masak. Pala. Cabe. Oh, rempah-rempah. Cabe. Cengkeh. Ini adalah jenis rempah-rempah yang digunakan oleh orang tua kita, bahkan pembantu kita yang ada di rumah ketika mereka memasak. Yang tentunya ketika selesai masakan itu pasti akan terasa enak jika kita memakan masakan tersebut. Pasti kalian bertanya-tanya, dalam 3 jenis rempah-rempah ini apa maksudnya yang akan diajarkan di pagi hari ini? Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana terciptanya jalur perdagangan antara Asia dan Eropa, antara Indonesia dan Eropa. Yang diperdagangkan di sana adalah rempah-rempah. Rempah-rempah yang diperdagangkan jenisnya sama seperti yang kalian sudah sebutkan tadi. Ada lada, ada pala, dan ada cengkeh. Jenis rempah-rempah yang berasal dari Indonesia ini ataupun dari Nusantara ini dulu itu sangat-sangatlah berguna bagi orang-orang Eropa. Apa sebab? Ada yang bisa memberikan pendapat? Karena di sana. Silakan. Karena di sana jarang ada. Karena di sana jarang ada rempah-rempah. Kita berikan tepuk tangan untuk teman kita.
yang lain, mengapa bangsa Eropa sangat suka sekali rempah-rempah khas Indonesia? Silakan yang ada di belakang sana. Karena murah. Karena murah. Menurut orang Eropa atau menurut dia, rempah-rempah itu sangat murah di Eropa. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Dari materi ini kita bisa mengetahui bahwa rempah-rempah ini sangatlah berguna di Eropa karena nilai ekonomisnya. Nilai ekonomisnya, barangnya juga sangat mahal. Bahkan menurut orang-orang Eropa pada zaman dulu, rempah-rempah ini seperti emas. Seperti emas yang dicari. Makanya ketika mereka mendapatkan rempah-rempah khas Indonesia, mereka berusaha agar supaya barang yang mereka temukan ini ataupun barang yang mereka beli di Indonesia itu dijual ke Eropa dengan harga yang tinggi. Tentunya fungsi dan tujuannya berbeda-beda. Dan saat ini saya sudah membagikan link Canva yang akan kalian analisa. Analisa dari ketiga jenis rempah-rempah ini yang berasal dari Nusantara. Apa sebab jenis rempah-rempah ini sangat mahal di Indonesia atau di Nusantara? Saya akan berikan kesempatan kalian membaca secara mandiri, menganalisa gambar bahkan penjelasan tersebut. Nanti setelah itu kalian akan membuat hasil dari analisa Anda tentang rempah-rempah yang berasal dari Nusantara. Pertama, apa sebab dia sangat mahal? Kegunaannya apa? Sehingga orang-orang Eropa ini mencari rempah-rempah yang berasal dari Indonesia atau dari Nusantara. Jadi itu yang akan kalian analisa. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Saat ini saya berikan kesempatan kepada kalian untuk membuka link Canva yang sudah saya share di WA group masing-masing. Dipersilakan. Nanti setelah 5 menit kemudian saya akan bertanya kepada kalian apa yang kalian temukan dari materi kita tentang jenis rempah-rempah yang berasal dari Nusantara atau dari Indonesia. Mengapa jenis rempah-rempah ini sangat mahal, sangat dicari oleh orang-orang Eropa pada zaman dulu? Dipersilakan. Saatnya istirahat. Time to have a break. Silakan kalian buka slide yang ke-16.
tahu sampai sejauh mana pemahaman kalian tentang jenis rempah-rempah yang ada di Nusantara atau yang ada di Indonesia, yang mengapa bangsa Eropa sangat suka atau senang dengan rempah-rempah yang berasal dari Indonesia atau Nusantara. Saya akan menuntut secara acak apa yang kalian temukan dari link Canva ataupun materi yang sudah saya share lewat WA group. Dimulai dari juga karena khasiat yang sangat berguna bagi manusia itu sendiri, bukan hanya sebagai rempah-rempah tapi juga sebagai obat-obat. Kemudian pala ini sendiri dia hampir sama seperti cengkeh. Pala mengandung di bagian palanya mengandung minyak asin yang memiliki nilai ekonomi tinggi juga karena berguna untuk mengobati segala macam penyakit pada saraf dan rasa sakit akibat hawanya. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk teman. Oke, juga saya akan mengambil satu sampel mewakili laki-laki dulu ya, yang ada di belakang sana. Dipersilakan. Kalau dari saya sendiri, mengapa rempah-rempah itu dicari di Indonesia, itu karena kalau dilihat dari PPT, itu karena saya ambil contoh satu pala, karena biji pala mengandung minyak atsiri yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ya, tentunya itu menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Juga karena adanya perdagangan yang panjang yang didominasi saat itu, yaitu didominasi oleh pedagang Islam yang tentunya berpengaruh pada tentunya Konstantinopel, sehingga bangsa Eropa mencari tempat lain, yaitu rempah-rempah yang ada di Indonesia sebagai mata pencarian dari mereka yang tentunya juga murah serta bernilai ekonomi yang tinggi. Ya. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk teman kita. Jadi dari hasil yang kalian baca tadi, hasil analisa kalian bahwa rempah-rempah yang berasal dari Nusantara ataupun dari Indonesia ini sangat bernilai tinggi karena jika dijual ke Eropa itu sangat mahal. Kegunaannya, fungsinya itu untuk apa? Kalau kita di Indonesia fungsinya itu sebagai bumbu masakan, tapi kalau di Eropa itu sebagai obat-obatan, bahkan juga sebagai bahan untuk pembuatan kosmetik, bahkan minyak harum atau minyak wangi yang kita pakai. Jadi itulah kegunaannya mengapa bangsa Eropa sangat suka sekali dulu datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah karena kegunaannya dan nilainya. Jarak yang ditempuh dari bangsa Eropa, dari Indonesia ke Eropa itu sangat jauh. Makanya sangat mahal ketika rempah-rempah ini sampai ke Eropa. Sampai di sini bisa jelas? Oke. Dari hasil kita, materi kita hari ini, refleksi yang bisa kalian ambil atau kita ambil di sini apa? Dari materi kita hari ini. Satu orang dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya, Sar. Menurut saya hasil dari apa yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana rempah-rempah ini sangat berguna untuk bukan hanya untuk kita sebagai warga Indonesia yang menghasilkannya, tetapi juga untuk bangsa Eropa karena kita tahu bersama bahwa kualitasnya juga sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Demikianlah materi kita di pagi hari ini telah selesai. Dan nanti kita ketemu lagi pada minggu yang akan datang dan kita akan tutup dengan doa. Diundang satu orang untuk memimpin doa tutup.
kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur, limpah banyak terima kasih kami panjatkan pada Tuhan karena berkat serta penyertaan bagi kami, sehingga mata pelajaran sejarah yang kami pelajari pada hari ini boleh berakhir dengan baik, dan yang kami dapat mengerti dengan materi yang bisa, dan kami dapat menjalani agar nanti bisa berguna bagi Silakan. berdiri semua. Siap, berdiri salam. Berdiri Dipersilakan berkelas. salam.